Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firni Mutia Safiera dengan NIM 100112282025061 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah yang diampu oleh Ibu Desyaila Andarini SKM MSc. Apa sih lahan basah itu? Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah yang di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun musiman. Nah, wilayah-wilayah tersebut, sebagian atau seluruhnya, kadang-kadang tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Sebagai contoh, dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera di sebelah kanan. Gambar itu merupakan salah satu contoh dari wilayah lahan basah. Berikut ini adalah ciri-ciri dari lahan basah. Yang pertama, setiap wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air. Yang kedua, tergenang air yang dangkal, baik sebagian atau keseluruhan. Yang ketiga, genangan airnya bersifat permanen atau terus-menerus, atau musiman. Yang keempat, baik berupa air diam ataupun air mengalir. Yang kelima, baik berupa air tawar, air payau, maupun air asin. Dan terbentuk secara alami ataupun buatan manusia. Nah, lahan basah ini sendiri berbeda dengan perairan. Nah, lahan basah sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama lahan basah alami, yang kedua lahan basah buatan. Untuk lahan basah alami sendiri, contohnya seperti rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau hutan mangrove, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, iparian atau tepian sungai. Untuk lahan basah buatan sendiri, contohnya seperti waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Kondisi lahan basah di Indonesia. Indonesia memiliki setidaknya 30,3 juta hektar lahan basah yang tersebar di berbagai penjuru. Total luas lahan basah ini terus mengalami pengurangan. Sejak lama, lahan basah banyak beralih fungsi sebagai daerah pemukiman, pertanian, dan eksploitasi lainnya. Risiko bahaya yang kemungkinan dapat terjadi di lahan basah. Sebetulnya risiko bahaya yang memungkinkan terjadi itu adalah kebakaran, karena Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis. Nah, musim yang paling mendominasi itu adalah musim kemarau. Kemarau di Indonesia juga sering terjadi lumayan ekstrim, yang dapat memicu terbakarnya lahan basah seperti rawa gambut. Nah, kejadian kebakaran ini tentunya akan berdampak ke banyak aspek, baik ekonomi maupun pariwisata yang akan dirugikan karena disebabkan oleh tingginya asap akibat kebakaran tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh lahan basah alami. Dapat dilihat pada gambar pertama, itu merupakan gambar hutan mangrove atau hutan bakau. Kemudian gambar di sebelahnya adalah tepian sungai, dan gambar yang di bawah itu adalah gambar dari rawa gambut. Nah, berikut adalah contoh lahan basah buatan. Dapat dilihat pada gambar pertama, itu merupakan gambar waduk, yang di sebelahnya merupakan gambar sawah, dan yang paling bawah itu adalah saluran irigasi. Baiklah, sekian pemaparan mengenai materi analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.